Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update market cryptocurrency dan tentu fokus di dalam pembahasan kita kali ini akan membahas salah satu bursa terbesar di dunia, yaitu Binance. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi dalam pembahasan kita kali ini memang ada beberapa poin. Pertama, kita pun akan membahas juga mengenai crash the market hari ini dan juga beberapa perusahaan yang memiliki keterlibatan dengan entitas cryptocurrency, ternyata dia pun mendapatkan dampaknya dari sektor industri cryptocurrency. Tetapi yang terpenting, fokus di dalam pembahasan kita kali ini kita akan membahas bursa Binance. That's why mengapa ini harus gua sampaikan, karena gua rasa setiap investor pasti menggunakan Binance. Dan tentunya berita ini bukan berita positif ya, tetapi berita negatif. Namun sekali lagi, bukan berarti gua ingin menyebarkan berita negatif ataupun menyebarkan FUD dari bursa Binance, tetapi gua rasa ini memang harus gua sampaikan karena berita kali ini memang cukup serius yang telah diterima oleh bursa Binance. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gua untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan update mengenai kondisi market cryptocurrency hari ini. Apakah hari ini sedang terjadi pemulihan atau masih dalam tahap koreksi? So, untuk kondisi market cryptocurrency hari ini nampaknya sedang berdarah-darah dan juga merah merona, walaupun volume perdagangan hari ini sedang terjadi kenaikan di atas 150-an persen. Tapi dengan volume perdagangan yang melambung di atas 150-an persen, menurut gua sendiri, volume perdagangan ini telah dikuasai oleh beberapa para pelaku pasar ataupun investor yang melakukan penjualan dibandingkan beberapa investor ataupun para pelaku pasar yang melakukan pembelian. Karena kondisi market cryptocurrency terjadi koreksi. Begitu juga dengan market cap secara global di industri cryptocurrency sedang terjadi penurunan 1,53%. Dan untuk total market cap kali ini di 1,05 triliun US dollar. Di sini pun kita bisa melihat untuk Bitcoin sedang terjadi penurunan sekitar 0,44% dan harganya telah kembali turun di bawah 27 ribuan US dollar. Begitupun dengan Ethereum sedang terjadi koreksi 1%, ada juga BNB 0,30%, tetapi untuk XRP sedang mengalami kenaikan sekitar 0,17% saja. Dan beginilah untuk kondisi market cryptocurrency hari ini memang sedang terkoreksi ataupun merah merona lah ya. Tetapi gua masih tetap bullish untuk entitas cryptocurrency di masa depan. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, di mana di sini ada salah satu media You Today yang telah membagikan suatu informasi dari beberapa perusahaan yang telah mendapatkan dampak begitu negatif dari penurunan harga sektor industri cryptocurrency. Coinbase dan juga perusahaan kripto lainnya melihat saham mereka merosot. Nah, jadi inilah beberapa perusahaan yang telah mendapatkan impact begitu negatif terhadap penurunan harga di sektor industri cryptocurrency. Dan mengapa dia harus mendapatkan dampaknya? Karena memang beberapa perusahaan tersebut ini memiliki keterkaitan yang begitu erat terhadap entitas kripto. Apalagi dengan bursa Coinbase ya, dia adalah salah satu platform yang telah menyediakan layanan ataupun mempertemukan antara penjual dan juga pembeli di sektor industri cryptocurrency. Jadi penurunan tersebut sangat wajar sekali ketika menimpa terhadap beberapa saham perusahaan yang memiliki keterlibatan erat dengan entitas cryptocurrency. Perusahaan besar terkait kripto seperti Coinbase dan juga Marathon Digital Holdings mengamati penurunan nilai saham yang signifikan, berkontribusi terhadap suasana ketidakpastian dan juga kehati-hatian di pasar mata uang kripto. Dan penurunan harga saham ini bersama dengan kinerja buruk mata uang kripto terutama Bitcoin dan juga Ethereum. Nah, jadi inilah beberapa saham perusahaan yang mengalami penurunan hari ini. Karena alasan penurunan dari saham perusahaan-perusahaan tersebut itu disebabkan oleh suasana ketidakpastian dan juga kehati-hatian dari para pelaku pasar khususnya untuk di sektor industri cryptocurrency. Dan apalagi penurunan hari ini dipimpin oleh kedua raja cryptocurrency terbesar di dunia, yaitu Bitcoin dan juga Ethereum. Jadi ketika kedua raja cryptocurrency mengalami penurunan, rata-rata semua altcoin akan mengikuti langkah penurunan dari dua raja cryptocurrency tersebut. Dan ini adalah hari yang berat untuk saham cryptocurrency. Beberapa perusahaan kripto dan juga perusahaan terkait menyaksikan penurunan tajam nilai saham mereka seperti Coinbase yang telah mengalami penurunan 3,57% menjadi 73,93%. Yang kedua di sini ada perusahaan Nvidia, raksasa teknologi dengan investasi besar di kripto, juga mengalami penurunan dengan nilai sahamnya turun 1,43% menjadi 4
US dollar. Perusahaan terkemuka lainnya termasuk Block dan juga PayPal Holdings sedang mengalami penurunan serupa dengan saham mereka masing-masing turun sebesar 3,76% dan juga 2,71%. Nah, jadi memang beberapa saham yang kali ini mengalami penurunan. Rata-rata perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan yang memiliki keterkaitan begitu erat dengan entitas cryptocurrency. Untuk Coinbase sudah jelas dia memang memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan entitas cryptocurrency. Lalu apa yang terjadi terhadap sahamnya Nvidia? Ya, apakah Nvidia memiliki keterkaitan erat dengan entitas kripto? Tentu dia adalah salah satu perusahaan teknologi yang mengenerate ataupun memproduksi beberapa mesin-mesin miner seperti PGA dan lain sebagainya. Begitu juga dengan saham perusahaan dari Block dan juga PayPal Holding yang masing-masing mengalami penurunan sebesar 3,76% dan juga 2,71%. Nah, jadi inilah beberapa saham perusahaan yang sedang terjadi penurunan kali ini yang telah disebabkan oleh penurunan harganya di dalam entitas cryptocurrency. Jadi penurunan kali ini nampaknya agak sedikit adil gitu ya, bukan hanya terjadinya crash the market cryptocurrency saja, begitu juga dengan beberapa saham perusahaan yang telah mendapatkan impact begitu negatif dari penurunan harga di dalam entitas cryptocurrency yang sedang terjadi. Dan untuk informasi selanjutnya, kali ini kita akan memasuki untuk membahas dari Bursa Binance kira-kira masalah apa lagi yang akan menimpa terhadap Bursa Binance. Pertama, memang di sini ada salah seorang influencer kripto di dalam platform X, yaitu CryptoRooper. Dia telah membagikan suatu informasi, sebetulnya menurut gua sendiri, dia bukan menyebarkan berita negatif terhadap Bursa Binance ataupun dia menyebarkan FUD terhadap Bursa Binance. Tetapi ini sebaliknya, dia hanya meminta jajak pendapat terhadap beberapa pengikutnya di platform X. Nah, jadi yang telah disampaikan oleh salah seorang influencer kripto tersebut, saya rasa ada risiko tinggi jika menanam Bitcoin dan juga kripto Anda di Binance. Dan inilah alasannya, jadi lebih kurangnya ada sekitaran 3 alasan. Pertama, CEO Binance US telah berangkat ataupun resign. Dan poin yang kedua, Binance US telah memberhentikan 100 karyawannya. Dan di poin yang ketiga, CZ selaku CEO dari Bursa Binance menanggapi berita ini menamakannya FUD. Dan selama setahun terakhir, banyak karyawan dan juga eksekutif puncak yang telah meninggalkan Binance. Sementara itu, laporan audit dari Binance masih dipertanyakan karena didasarkan pada verifikasi mandiri. Dan mengapa karyawan-karyawan top ini keluar? Apakah mereka sebetulnya mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui? Nah, jadi inilah pernyataan yang telah disampaikan oleh salah seorang influencer kripto mengenai tanggapannya terhadap Bursa Binance. Dan juga, dia meminta jajak pendapat terhadap beberapa followersnya ataupun pengikutnya di platform X. Jadi di sini mengenai pernyataan yang telah disampaikan oleh orang tersebut ataupun influencer ini, apakah mungkin gitu ya Bursa Binance ini sebetulnya memiliki risiko yang begitu tinggi ketika beberapa user ini memilih Bursa Binance untuk menyimpan aset-aset mereka? Dan dia juga telah menyebarkan 3 alasan. Pertama, CEO Binance US telah berangkat ataupun resign. Dan untuk alasan yang kedua, di sini Binance US memang telah memberhentikan 100 karyawannya baru-baru ini. Dan bahkan ketika kita hitung secara keseluruhan, mungkin Bursa Binance US ini telah memberhentikan lebih dari 100 karyawan. Namun Sang Peng Zhao sendiri, dia telah memberikan suatu klarifikasi dan juga klaim sebetulnya dengan dia menanggapi beberapa isu negatif dari Bursa Binance, entah dari tingkat keamanan dan juga CEO Binance US yang telah meninggalkan atau mengundurkan diri. Tetapi Sang Peng Zhao sendiri selaku CEO dari Bursa Binance dengan beberapa isu-isu negatif yang telah beredar menyangkut terhadap perusahaan yang telah dipimpinnya oleh beliau, hanya menganggap dan juga menamakannya sebagai FUD. Tetapi yang lebih dipertanyakan, apakah sebetulnya mereka yang telah keluar baru-baru ini meninggalkan Bursa Binance, terutama untuk para eksekutif-eksekutif puncak di Bursa Binance, ada sesuatu ataupun ada kejanggalan yang tidak diketahui oleh beberapa orang ataupun user-user dari Bursa Binance. Dan jika memang menurut kalian gua harus memberikan suatu tanggapan ataupun memberikan suatu asumsi secara sudut pandang gua pribadi terhadap Bursa Binance. Pertama, bicara aman ataupun tidak, menurut gua sendiri Bursa Binance masih tetap worth it untuk kita gunakan. Tetapi gua pribadi tidak menanamkan kepercayaan gua 100% terhadap Bursa Binance. Dan untuk alasan yang kedua, ketika memang dari kalian ataupun teman-teman semua yang memiliki nilai aset begitu besar, lebih baik kalian itu menyimpan aset kalian di bursa-bursa lokal yang sudah memiliki izin, regulasinya jelas, dan juga legalitas di negara Indonesia. Tetapi balik lagi terhadap diri kalian masing-masing dan juga secara sudut pandang kalian masing-masing terhadap Bursa Binance, apakah masih tetap aman ataupun worth it untuk kita gunakan, atau mungkin kita harus meninggalkan Bursa Binance. Mengapa gue menyatakan bahwa Bursa Binance masih tetap worth it untuk kita gunakan? Jadi acuan gue masih berada di dalam data proof of reserve-nya Bursa Binance. Kalian bisa melihat ini adalah data proof of reserve dari Bursa Binance. Pertama, dia memiliki dana cadangan yang telah disimpan di Bitcoin sekitar 105%. Yang kedua di Ethereum sekitar 105% juga. Yang ketiga BNB
sekitar 114%, ada juga di USDT sekitar 118%, ada di BUSD, USDC, Litecoin, dan juga XRP. Jadi acuan gua pun masih dari data proof of reserve punya bursa Binance, karena bursa Binance ini tidak hanya menyimpan dana cadangannya itu di koin native-nya saja, yaitu BNB. Karena memang ada salah satu bursa, dia Tier 1 juga, tetapi menyimpan dana cadangannya itu hanya di beberapa token ataupun koin yang memiliki afiliasi dan juga memiliki keterlibatan dengan foundernya. Mungkin jika kalian tahu kira-kira apa exchange-nya, silakan discuss di kolom komentar. Dan untuk informasi selanjutnya, di mana di sini pun ada salah satu media Cointelegraph.com yang telah membagikan suatu informasi negatif dan juga menimpa bursa Binance. Nah, jadi masalah pertama aja belum terselesaikan. Ternyata Binance telah mendapatkan masalah baru di bagian Eropa. Jadi kali ini Binance berencana untuk menghapus stablecoin di Eropa dengan alasan kepatuhan MiCA. Jadi dengan adanya suatu peraturan dan juga perundang-undangan regulator di negara bagian Eropa tersebut ya, mau tidak mau bursa Binance ini harus menghapus semua stablecoin yang ada di dalam bursa Binance. Dan di sini pun seorang eksekutif Binance mengatakan pertukaran mata uang kripto berencana untuk menghapus stablecoin di pasar Eropa pada Juni 2024. Dan demi mematuhi standar yang telah ditetapkan oleh MiCA. Nah, jadi di sini pun salah seorang eksekutif Binance di bagian Eropa tersebut telah memberikan konfirmasi dan juga telah memberikan klaim bahwa memang betul bursa Binance ini harus menghapus beberapa jenis stablecoin dan bahkan semua stablecoin itu harus dihapuskan di bursa Binance pada bulan Juni tahun 2024 dengan catatan demi mematuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh MiCA. Jadi mungkin MiCA ini bisa disebut sebagai bapeptinya di negara bagian Eropa ya. Jadi demi memenuhi standarisasi operasional bursa Binance di bagian Eropa, mau tidak mau dia harus mengikuti aturan-aturan yang sudah diberlakukan di negara-negara bagian Eropa. Lalu apa yang akan terjadi terhadap kondisi market cryptocurrency? Dan menurut gua ini tentu akan memberikan dampak yang begitu hebat. Kalian bayangkan ada jenis berapa stablecoin yang kemungkinan akan dihapuskan oleh bursa Binance pada bulan Juni tahun 2024. Dan seorang eksekutif di bursa mata uang kripto Binance mengatakan dalam dengar pendapat publik dengan otoritas perbankan Eropa ataupun EBA bahwa mereka berencana menghapus stablecoin untuk pasar Eropa pada Juni 2024. Marina Partuisot, kepala hukum Binance Prancis, mengatakan bahwa karena belum ada proyek yang disetujui, kami akan menghapus semua stablecoin di Eropa pada tanggal 30 Juni. Nah, jadi salah seorang eksekutif bursa Binance Prancis ini, dia pun telah mendengarkan apa yang telah diberlakukan mengenai peraturan-peraturan di negara Prancis dan ataupun bagian Eropa dari OJK-nya negara Prancis itu yang disingkat sebagai EBA, bahwa bursa Binance ini harus sesegera mungkin membuat plan, membuat rencana untuk menghapuskan jenis-jenis stablecoin demi mengikuti peraturan-peraturan yang sudah diberlakukan di negara Prancis ataupun bagian Eropa sana setelah telatnya pada bulan Juni tahun 2024. Dan di sini pun salah satu kepala hukum bursa Binance Prancis yang bernama Marina Partuisot, dia juga telah memberikan suatu konfirmasi. Karena menurut beliau, belum ada satupun proyek yang telah disetujui untuk menyediakan layangan jenis-jenis stablecoin di beberapa platform ataupun bursa. Dan mau tidak mau, kami akan menghapus semua stablecoin di Eropa pada tanggal 30 Juni tahun 2024. Jadi ini yang langsung turun itu dari dua lembaga sekaligus. Pertama mungkin OJK-nya di negara Prancis, yang kedua Bapeptinya di negara Prancis ataupun bagian Eropa. Ini cukup serius sekali gitu ya. Mengapa ini harus gua sampaikan? Karena memang tentu ini akan berdampak begitu negatif terhadap entitas cryptocurrency. Dan di sini pun salah seorang kepala hukum Binance Prancis, dia telah menyatakan hal ini akan dapat memberikan dampak yang begitu signifikan terhadap pasar Eropa dibandingkan dengan negara lain di dunia. Wow, ini cukup serius lah ya. Tetapi menurut gua sendiri, jika memang ini terjadi, bursa Binance Prancis harus mendelisting dari beberapa jenis-jenis stablecoin yang ada di dalam platform tersebut. Ini bukan hanya berdampak terhadap market cryptocurrency di bagian Eropa ataupun Prancis saja. Tentu ini pun akan menyebar luas terhadap beberapa negara-negara yang lain. So, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, terutama mengenai pembahasan bursa Binance, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.